Halo semuanya, bertemu lagi dengan kami keluarga Sebastian yang hobi kuliner dan wisata. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, supaya nggak ketinggalan rekomendasi kuliner dan wisata selanjutnya. Di video kali ini, perjalanannya nggak terlalu jauh nih, cuman dari Bandung ke Pangandaran aja, tapi jalur yang kami pilih agak beda. Ini aja aku pertama kali nyobain pergi ke Pangandaran lewat jalur ini. Jalurnya via pantai selatan. Jadi menyusuri pantai daerah selatan Jawa Barat. Seru banget sih di jalannya karena bener-bener pengalaman baru. Jadi tuh jalurnya dari Bandung masuk tol, keluar dari Soreang, lanjut lagi lewat ke daerah Pangalengan, lanjut ke Ranca Buaya, nantinya ke Pamengpeuk, Panjalu, Madasari, dan sampai ke Pangandaran. Perjalanannya itu selain seru karena pengalaman baru, tapi juga banyak ngelewatin tempat wisata lain. Kayak tadi ngelewatin situ Cileunca, terus ini ngelewatin Macan Cisewu. Ada yang tahu nggak? Macan Cisewu ini sempat viral. Terus ini udah mulai masuk daerah Ranca Buaya. Pemandangannya itu bagus banget. Ada yang udah pernah lewat sini belum daerah sini? Nah ini tuh kalau misalnya lurus tadi bisa masuk ke area wisata Ranca Buaya. Tapi karena nggak mau ke situ dulu, jadi kita lanjut perjalanan dan di sini istirahat dulu di Masjid Al-Jabar Ranca Buaya. Masjidnya lumayan besar, terus juga deket banget ke pantai, bisa tinggal jalan aja nyebrang. Nah dari Masjid Ranca Buaya lanjut lagi perjalanannya menuju ke Pantai Karangpapak. Jadi di sini tuh bisa dikunjungi ya si Pantai Karangpapaknya ini. Di sini juga ada beberapa penginapan, tapi karena mau nginepnya di pantai lain, jadi di sini tuh cuman main. Ini tuh pantainya bagus banget tahu, airnya tuh jernih. Terus di sini tuh pinggiran pantainya banyak karang, jadi bisa jalan sampai agak ke tengah-tengah sini, terus ngelihat ada ikan-ikan kecil yang berenang di antara karangnya ini tuh. Airnya tuh jernih banget, cuman memang ombaknya lumayan besar, jadi kalau mau main tuh lebih aman di pinggiran pantainya aja, kalau nggak main pasir. Soalnya pasirnya juga di sini pasir putih, jadi anak-anak dijamin anteng banget deh main di sini. Kalau misalnya lapar gitu, di sini juga ada yang jualan, tapi nggak terlalu banyak sih, kayak tukang bakso atau cuanki gitu. Nah dari Karangpapak lanjut lagi perjalanannya menyusuri pantai. Ini tuh perjalanannya yang pemandangannya bagus banget. Kita tuh kalau ke kanan lihatnya pantai, kalau ke kiri lihatnya tuh pemandangan hijau gitu. Oh ya, dari Karangpapak ke Pantai Madasari sekitar 2,5 jam. Jadi ini tuh perjalanannya sebelum ke Pangandaran, keluarga Sebastian mau nginep dulu di Pantai Madasari. Nanti aku review juga di sana penginapannya di mana. Nah ini udah mulai masuk ke wilayah Pantai Madasari, agak kemalaman karena tadi di jalannya terlalu santai dan banyak berhenti. Buat penginapannya, kami nginep di Bobokabin Madasari. Jalannya tuh memang bisa dibilang aksesnya jadi cuman muat satu mobil, tapi tetap aman. Dan pas udah nyampe ke dalam penginapannya tuh parkirannya luas banget. Terus jalanan di dalam penginapannya juga bagus. Buat informasi nih, nginep di sini itu kalian harus udah download dulu aplikasi Bobokabinnya di handphone. Itu untuk memudahkan pas check-in-nya. Jadi begitu masuk sama petugas yang jaga, nanti langsung diarahin untuk check-in via aplikasi. Buat harga penginapan di Bobokabin ini tuh beragam. Tiap tipe kamarnya beda-beda. Nah buat tipe kamar yang aku pesan itu harganya segini nih, ada di layar ya. Ini tuh pas dateng suara deburan ombaknya benar-benar bikin kuping tuh jadi nyaman gitu karena denger suara ombak terus angin. Nah di sini tuh kalau di Bobokabin dia tuh kamarnya terpisah, jadi satu gitu, nggak kayak hotel biasanya. Jadi di sini tangganya lumayan banyak karena kan tempatnya itu jadi terpisah satu sama lain, jaraknya juga lumayan. Kalau menurut aku ya, kelebihan penginapan di Bobokabin ini tuh kita bisa dapat pengalaman nginep baru gitu nih. Soalnya ruangannya tuh satu kamar gini. Terus juga fasilitas kamarnya juara. Ini buat masuknya aja udah pakai kuncinya itu kunci
pakai QR kode gitu dari handphone di aplikasinya. Nah ini kamarnya aku jelasin dulu ya sedikit. Ini tuh kamar untuk 4 orang. Jadi dia 2 kasur besar di dalam kamarnya. Terus udah lengkap juga, ada air minum, ada teko pemanas, ada tempat sampah di sini, terus ada tisu, ada AC. Tenang ya, di sini tuh meskipun terlihat kecil tapi dalamnya tuh sebenarnya luas. Terus ada alat pemadam kebakaran juga. Ini keren sih. Peralatan mandinya juga lumayan lengkap, udah ada anduk, sikat gigi, sabun, pasta gigi. Ini tuh dapet, kalau pasta giginya dapat 2, sikat giginya dapat 4. Udah ada hair dryer juga di kamar mandinya. Di sini colokannya juga ada banyak ya, colokan listriknya. Terus ini buat saklar lampunya. Nah ini tuh yang bikin beda di sini adalah tuh meskipun kecil tapi dia tuh dalamnya udah lengkap gitu, dan udah ada shower di kamar mandinya. Terus kasurnya juga ukurannya tuh besar banget. Nah ini kasurnya itu jadi atas bawah gitu, satu kasur bisa muat 2 orang. Tiap kamarnya juga udah tersedia internet ya. Nah ini wifi-nya lumayan kenceng sih buat di pinggir pantai gitu kan, karena kadang suka susah sinyal ya. Tapi kalau nginep di Bobo Cabin ini aman sih buat internetan, lancar banget, malah bisa lumayan ngebut gitu internetnya. Fasilitas lainnya yang unik di sini tuh pengaturan lampunya. Jadi lampu di kamar Bobo Cabin ini tuh bisa berubah warna-warni, tergantung kita milihnya. Jadi ada pilihan warna-warna. Nah ini di sini pilihnya. Terus juga bisa diatur mau berubah warna atau warnanya stay di satu warna itu gitu. Jadi unik banget sih ini. Selain warna juga di sini ada suara kayak ada bisa suara air, suara hujan gitu, buat si kamarnya tuh biar lebih rileks pas kita di dalam kamar. Ini suasana malam di Bobo Cabin Madasari, ada beberapa tempat duduk yang bisa dipakai buat nongkrong. Terus di sini tuh tangganya lumayan banyak ya. Jadi kalau misalnya kalian gak terlalu suka jalan sih, kayaknya nggak terlalu cocok untuk nginep di sini. Tapi kalau misalnya kalian seneng jalan, udah cocok banget nginep di sini. Karena luas banget daerahnya, jadi bisa jalan-jalan ke sana ke sini. Terus di sini tuh ada Bobo Cabin atau kamar yang ukurannya paling luas. Nah itu bisa muat sampai lebih banyak orang lah. Terus yang unik lainnya di sini tuh ada pengaturan jendelanya. Jadi jendelanya itu bisa dibikin blur gitu, buram, tapi bisa juga dibikin jernih supaya kita bisa ngelihat pemandangan di luar. Buat colongan listrik di sini ada beberapa titik, terus di sebelah kasur juga ada tempat penyimpanan handphone, dan yang paling jadi spot favorit kalau nginep di Bobo Cabin itu adalah jendelanya ini. Ini tuh cocok banget buat dibikin konten ya guys. Jadi jangan lupa cobain bikin konten di jendela ini yang bisa dibikin blur ataupun dibikin jernih. Itu ada pengaturannya secanggih itu. Terus jendelanya juga nggak cuma satu yang besar itu, tapi ada jendela kecil juga di atap. Ini bisa dibuka tutup, ada penutupnya. Jadi kalau misalnya malam kita mau ditutup atau dibuka buat lihat bintang tuh bisa banget. Nah buat di halamannya, kan malam tuh nyampainya udah gelap kan, jadi kita nggak sempet nge-review daerah depan penginapannya. Nah ini dari penginapannya tuh bisa langsung lihat ke pantai. Terus fasilitas di halamannya juga lumayan lengkap. Ini ada tempat duduk sama meja, bisa untuk makan di luar. Terus sudah disediain juga payung, ada tempat sepatu juga supaya aman. Di sini juga bisa buat barbekyuan guys ya di halamannya ini. Nah ini dia tempat sepatunya. Tuh jadi kalau misalnya naruh-naruh sepatu bisa langsung taruh di situ. Ini tempat sampah juga udah ada. Lanjut lagi tadi di setiap kabin atau kamar itu juga tersedia alat buat api unggun. Jadi tiap malam misalnya mau nyalain api unggun gitu buat anget-angetan di depan kamar bisa banget. Nah, yang bikin betah tuh di sini karena ada jendela besar ini. Jadi bangun pagi tuh pemandangannya langsung bener-bener bagus banget kelihatan dari jendela yang besar ini loh. Bisa lihat pantai, terus juga bisa dengar suara ombak. Fasilitas di Bobo Cabin ini tuh nggak cuman soal kamarnya yang nyaman dan canggih, tapi fasilitas di luarnya juga ini tuh lengkap loh.
Kita tuh kalau misalnya nginep di Bobo Cabin itu udah ada akses tersendirinya ke pantai. Jadi tinggal jalan aja dari kamar ke arah bawah untuk bisa sampai ke pantai. Terus di sini juga jalanannya, akses jalannya udah bagus. Nah, di sini juga ada kursi. Ini buat api unggun di tengah-tengahnya, bisa buat nongkrong-nongkrong. Kalau misalnya malam mau sambil bakar-bakaran juga bisa di sini. Di sini itu ada beberapa kabin. Kabin itu kamar-kamarnya, ada yang muat 2 orang, ada juga yang muat 4 orang, dan untuk kabin yang paling besar itu tersedia 2 kamar bisa muat sampai 8 orang. Terus ini ada buat cuci kaki. Jadi ini tuh keran air untuk cuci kaki kalau misalnya kita habis dari pantai, biar pas masuk ke kabinnya itu nggak bawa pasir pantai gitu. Buat akses ke pantainya sendiri, di sini ada akses khusus, jadi nggak perlu pergi jauh dari penginapan, udah bisa langsung nyampe ke pantainya. Kalau misalnya ada apa-apa, juga di sini udah tersedia titik kumpul untuk jika ada kejadian yang tidak terduga. Nah, ini di sini titik kumpulnya. Mumpung masih pagi nih, si udara masih seger banget. Ini masih sekitar jam 6 pagi. Aku sama anak-anak langsung aja menuju ke pantai. Kita mau main air dan main pasir. Ini pantainya itu ada bisa belok ke kanan, bisa belok ke kiri. Kalau ke kanan itu pantai pribadi yang cuman bisa diakses lewat penginapan Bobo Cabin ini aja. Kalau satu lagi nih yang ke kiri sini, dia bisa diakses juga dari daerah lain gitu ya, nggak cuma dari Bobo Cabin aja, tapi memang akses terdekatnya melalui Bobo Cabin. Jadi kalau misalnya nginep di Bobo Cabin kesini tuh ya tetap berasa pantai pribadi juga. Kalau jam segini tuh masih belum terlalu besar ya ombaknya, jadi masih enak banget buat main di pantai. Ini pemandangan penginapannya kalau kita lihat dari arah pantai. Terus ini buat parkirannya. Nah, resepsionisnya yang standby itu di sini nih, di kotak Bobo Cabin ini. Di situ nanti ada meja resepsionis. Jadi kalau misalnya kalian butuh informasi atau mau nanya apapun, tinggal datang aja karena resepsionisnya selalu standby 24 jam. Nah, ini ada yang jaganya. Terus juga kalau misalnya butuh jajanan, cemilan-cemilan juga di sini ada es krim, ada popcorn, dan ada berbagai minuman. Kalau lagi ke Madasari, selain pantainya yang bagus dan bisa dipakai main sama anak-anak, di sini juga ada satu spot yang nggak bisa kalian lewatin sih. Kalau misalnya lagi ke Madasari, jangan lupa buat datang ke spot ini karena ini tuh spot favorit buat foto-foto. Namanya itu Pantai Karangsegeh di Madasari. Jadi di sini ada karang yang berbentuk gua gitu, jadi si karangnya itu udah ngebentuk gua dan di dalamnya itu bisa buat foto-foto, bagus banget hasilnya. Kalian kalau misal ke Madasari harus banget nyobain kesini. Nah, dari Bobo Cabin Madasari buat ke Pantai Pantai Karangsegeh Madasari ini tuh jaraknya nggak terlalu jauh, jadi bisa jalan kaki. Nah, itu udah kelihatan kan ada karangnya, jadi dia tuh kayak berbentuk gua gitu. Di sini banyak banget yang foto-foto karena memang sebagus itu. Dan pagi-pagi ini tuh dia masih airnya belum tinggi, jadi masih bisa banget buat masuk ke dalam guanya. Fasilitas selanjutnya nih di Bobo Cabin Madasari adalah titik pandang laut. Jadi kalau misalnya duduk di sini bisa sambil nyantai sambil ngeliatin pemandangan laut. Terus ini buat sarapannya
ada beberapa menu, jadi kan kalau misalnya ngambil yang paket 4 orang dapat 4 sarapan gitu. Nah ini American breakfast, ada mie goreng, ada nasi goreng, dapat kopi juga dan teh, udah sama gulanya. Ini dianterin ke kamar masing-masing jam 7 sampai jam 8 pagi dianterinnya. Nah jadi sarapan with the view gitu loh, pemandangan pantai, enak banget sih. Kalau ngebahas fasilitas di Bubuk Kabin Madasari ini tuh kayak nggak habis-habis gitu, bener-bener worth it sama harganya yang mungkin bisa terbilang cukup pricey, tapi fasilitasnya tuh emang bener-bener luar biasa, bikin betah banget, dan aku pasti bakal kesini lagi sih kalau nanti liburan lagi ke Madasari. Selesai dari Pantai Madasari, mau lanjut lagi jalan ke Pangandaran. Nah ini tuh ada jalan baru yang baru dibangun lah ya, baru selesai dibangun. Itu jalan motong dari Madasari untuk langsung ke Pangandaran. Nah ini dari sini kalau misalnya mau pakai jalan biasa tuh kan belok kiri. Kalau misalnya mau pakai jalan baru itu belok kanan dari Madasari. Nah, ini dia jalan barunya, bagus banget. Jalannya tuh mulus, nggak ada lubang sama sekali, ya namanya juga jalan baru ya. Terus pemandangannya juga luar biasa, kanan kiri itu pemandangan tanaman hijau gitu. Jadi meskipun kita di pinggir pantai, tapi di sini tuh adem gitu pemandangannya. Cuman kalau lewat sini memang agak berliku jalannya, jadi harus yang udah mahir ya nyetirnya. Jadi agak nanjak mudun gitu si jalannya, terus berkelok-kelok banget. Tapi pemandangannya bagus banget sih kalau lewat sini. Jalan baru ini tuh dari Madasari buat sampai ke Pangandaran via Pantai Batu Karas. Jadi nanti ini tuh nembusnya di Pantai Batu Karas. Dari Pantai Batu Karas tinggal lanjutin lagi aja perjalanan sampai ke Pangandaran. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dari Madasari tadi, akhirnya nyampe nih di Tugu Ikan ini, menandakan kita udah sampai di Pangandaran. Nah ini pintu masuknya lumayan padat ya, soalnya kesininya pas lagi akhir pekan. Di sini beli tiketnya dulu, terus setelah beli tiket bisa langsung masuk ke tujuan masing-masing. Di dalamnya udah ada penginapan atau belum kayak gitu. Biasanya di tempat tiket ini tuh suka pada nawarin juga kalau misalnya butuh penginapan, bisa tinggal nanya, nanti mereka kasih rekomendasi gitu. Destinasi pertama yang dikunjungin sama keluarga Sebastian pas nyampe di Pangandaran udah pastinya kuliner dong ya. Di sini tuh lagi ada kuliner yang lumayan viral, yaitu pizza. Tapi pizzanya ini tuh beda dari pizza biasanya karena ownernya orang Italia asli. Jadi resepnya itu tuh semua asli dari Italia. Nah ini nama tempatnya adalah Brillo Pizza. Dia tuh bukanya dari jam 12 siang. Jadi pas banget buat makan siang nih. Suasana tempat makannya itu kayak rumah biasa. Ini tuh lokasinya ada di halaman rumah. Tempatnya tuh jadi homey banget. Terus buat masaknya dia tuh pakai tungku, jadi dibakar di dalam tungku si pizzanya. Nah ini tempat makannya juga lumayan luas, ada banyak tempat duduknya. Terus yang unik adalah tempat duduknya tuh bentuknya kayak ayunan, jadi sambil duduk bisa sambil ayun-ayunan gitu. Buat menu pizzanya ada berbagai pilihan, harganya mulai dari 60.000 sampai 110. Tapi ini tuh pizzanya ukurannya lumayan besar, jadi cukup buat banyakan makannya. Satu buletan pizzanya ini ada 8 potong. Ini yang aku cobain itu pizza bolognese sama pizza alfredo. Harganya tuh 90.000. Dia tuh pakai saus tomat, ada keju mozzarella, sama ada beef sauce dan chicken sauce. Emang rasanya tuh enak banget, beda dari pizza yang biasanya kita beli di restoran-restoran gitu loh. Karena si sausnya juga dia pakainya saus homemade bikinan langsung ownernya sendiri. Nah ini buat tempat parkirnya lumayan luas. Tempatnya tuh agak masuk gang, tapi nggak kecil gitu, gang besar. Selesai makan pizza, langsung lanjut lagi. Kita menyusuri pantai di Pangandaran.
Buat masuk ke area pantainya ini tuh udah nggak berbayar ya, jadi bayarnya cuman pas di pintu masuk pas awal aja yang masuk mobil. Kalau di sini tuh mau masuk ke pantai mana aja nggak bayar. Ini bisa main air ataupun main pasir sepuasnya, pokoknya di pantai mana aja. Aku sama suami tuh paling favorit ngajak anak-anak main ke pantai, apalagi main pasir dan air pantai ini, soalnya ini tuh bisa buat melatih sensori motori anak-anak. Jadinya anak-anak tuh jadi lebih bagus lagi nih si perkembangan sensorik dan motoriknya, mau motorik halus, motorik kasar gitu. Terus juga ini tuh jadi salah satu solusi kalau anak-anak lagi GTM, karena abis main dari pantai ini tuh pasti pulangnya mereka makannya lahap banget. Selesai main di pantai, balik dulu ke penginapan buat bersih-bersih, terus lanjut cari kuliner malam. Nah, buat makan malam, aku tuh selalu makan di sini di rumah makan Karya Bahari 3, karena di sini tuh ikannya bisa pilih langsung, jadi masih bener-bener fresh, terus dimasak dan kita bisa request bumbunya mau apa aja gitu. Terus udah cocok aja gitu di lidah keluarga Sebastian tuh makanan di Karya Bahari ini. Ini 250. 250, 250, Cumi 135. 350 berapa? 3 ounce gimana? Mau yang belakang. Segini cukup. 3 ounce. Cukup nggak? Saus Padang. Padang yang itu. Padang saus Padang. Nah, kangkungnya 1. Kangkungnya 1. Ini tempat makannya tuh luas banget, meja kursinya juga ada banyak, ada lantai 1 dan lantai 2. Terus juga ada cemilan gratis yang tiap hari tuh beda-beda menunya. Hari ini yang gratisnya itu lagi bubur kacang sama ada kerupuk. Bukan kerupuk sih, kayak makaroni goreng gitu, kerupuk makaroni. Nah, ini makanannya udah dateng. Ini tuh ada kangkung, terus juga lele goreng, ini nasi, ada cumi lagi, ini cumi crispy, tadi udangnya pakai udang saus Padang. Terus minumnya itu udah dikasih teh tawar gratis, tapi kalau misalnya mau tambah minuman lain juga bisa. Restoran Karya Bahari ini tuh sebenarnya ada beberapa cabang, tapi kalau favorit keluarga aku tuh yang di sini, soalnya paling nyaman tempatnya. Kalau kalian suka beli seafood di Pangandaran di mana sih? Boleh tulis di kolom komen ya. Selesai makan gak langsung ke penginapan, tapi kita olahraga dulu, naik sepeda. Nah, buat nyewa sepedanya ini, sepeda roda 4 ini tuh sewanya 50.000 per sepeda, cukup untuk 4 orang. Terus kalau misalnya mau nyewa yang lain, itu ada beda-beda harganya. Kalau ATV itu 100.000 per jam, sepeda listrik itu 50.000, ada motor trail kecil juga 50.000, kalau motor trail besar 100.000, dan kalau misalnya mau naik perahu itu bayarnya 25.000 per orang. Sambil jalan-jalan tuh bisa keliling ke tempat-tempat makan, jadi kalau misalnya buat makan selanjutnya bingung nyari tempatnya di mana, bisa sambil naik sepeda keliling-keliling dulu, terus ngeliat-liat kalau misalnya ada yang tertarik bisa nyobain makan di situ nantinya gitu. Karena kemarin keasikan review kuliner, jadi lupa untuk nge-review penginapannya. Penginapannya di Pangandaran ini namanya Pondok De Amerta. Lokasinya ada di area pantai timur Pangandaran. Ini tuh nggak terlalu jauh dari pantai, bisa jalan kaki. Terus fasilitasnya juga lumayan lengkap. Nah, ini ada musola, terus buat kamarnya juga ukurannya lumayan luas. Ada tempat bilas juga, kalau misalnya habis dari pantai sebelum masuk kamar bisa bilas dulu di sini. Nah, buat kamarnya ini tuh aku nyewa yang satu ruangan, ini terdiri dari 2 kamar. Satu kamarnya itu ada 2 kasur. Satu kasur ukuran besar dan satunya itu ukuran single. Di dalam ruangannya ini udah ada TV, terus ada air minum, ada sofa juga. Di tiap kamarnya udah tersedia AC dan kamar mandi.
Kalau mau jalan-jalan di sekitaran penginapan sih enaknya pakai ATV ya. Ini tuh bisa muat banyakan, bisa 3 orang lah, 3 sampai 4 orang. Terus kalau misalnya mau belanja-belanja apa, jadi bisa gampang parkir juga gitu pakai ini tuh. Iya, tadi harga sewanya ini tuh 100.000 per jam, jadi per 1 jam nyewanya. Selesai beli oleh-oleh, langsung main lagi ke pantai sebelum pulang, main-main pasir lagi. Terus dari pantai ini tuh bisa naik perahu buat ke Pasir Putih yang ada kapal ditenggelamin itu, atau juga bisa lewat ke cagar alamnya. Nah, ini lagi main pasir dulu di pantai sebelum makan siang. Buat makan siangnya nggak nyari yang jauh-jauh dari pantai dan penginapan, jadi kita pilih makannya itu di restoran Ramen Mayashi. Nah, di sini tuh ada ramen, ada bento juga. Terus harganya juga terjangkau sih di sini, dan kalau misalnya bawa anak-anak kayaknya udah paling aman sih menunya ini tuh. Karena ada bento, udah ada nasinya juga kan, lengkap, terus ada dimsum. Kalau misalnya pengen bubur, nah di dekat si restoran Ramen Mayashi itu ada bubur ayam juga di sini. Terus kalau misalnya pengen bakso, nah aku ngasih rekomendasi nih bakso enak di Pangandaran, langganan aku dan suami adalah bakso Solo Pas Slamet. Ada di Hotel Laut Biru, jadi di bagian depan hotel dekat parkiran. Ini tuh baksonya enak banget dan emang sering penuh sih. Di dekat baksonya juga banyak yang jualan makanan lain, ada es jeruk, ada batagor. Pokoknya kalau misalnya cari kuliner gerobakan tuh aku pasti larinya ke sini, ke Laut Biru, soalnya di sini banyak pilihannya. Akhirnya udah selesai main di Madasari dan juga Pangandarannya. Sekarang waktunya pulang. Sambil menikmati perjalanan pulang, aku mau sharing sedikit nih soal pemakaian bahan bakar total bolak-balik Bandung Pangandaran. Karena perginya lewat jalur selatan, jadi jaraknya lebih panjang, itu 289 km. Bensinnya itu habis sekitar 260.000. Nah, kalau pulangnya karena jaraknya lebih sedikit, jadi bensinnya itu cuman sekitar 180 ribuan aja. Di jalan pulang itu selalu mampir dulu ke rumah makan yang satu ini. Kalau jalan pergi juga tetap sih kesini dulu buat makan. Ini tuh rumah makan Warung Jeruk, udah buka dari zaman dulu kayaknya, karena dulunya tuh cuman warung kecil doang, sekarang udah berkembang jadi lebih besar rumah makannya. Harga makanannya itu di sini masih terjangkau, terus tempat makannya juga banyak, dan yang paling jadi favorit aku di sini tuh adalah lalapannya. Itu tuh banyak banget jenisnya nih, daun-daunan, terus ada kunyit, ada timun, ini juga ada sambal, terus nasi panas, ada cah kangkung, terus lauk lainnya juga ada banyak banget, mulai dari ikan, ayam. Nah, ini ada ayam bakar, ada ayam goreng. Terus juga ada menu lainnya kayak ikan goreng kayak gini, terus ada ikan pepes. Pokoknya kalau lagi perjalanan mau menuju Pangandaran ataupun pulang dari Pangandaran pasti selalu nyempetin buat makan dulu di sini. Saking doyannya kita makan di sini. Kalian ada yang suka makan ke Warung Jeruk ini juga nggak? Boleh ditulis di kolom komen nih, menu favorit kalian kalau kesini tuh apa aja. Jadi nanti kalau aku kesini di lain waktu bakalan nyobain tuh makanan rekomendasi dari kalian. Nggak kerasa banget nih liburan di pantai 3 hari 2 malam di Madasari dan Pangandaran udah selesai. Makasih ya kalian yang udah mau nontonin videonya dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada penjelasan yang kurang jelas atau ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga sebanyak-banyaknya biar teman-teman kalian juga bisa nonton video ini. Dadah!